Yamaha pastikan Morbidelli gantikan Viñales. Maverick Viñales secara tiba-tiba memutuskan kontraknya dengan Yamaha. Kabar mengenai posisinya yang akan digantikan oleh Franco Morbidelli pun sudah terdengar sejak Viñales mengumumkan keputusannya. Performa Morbidelli di tim satelit Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT bisa dikatakan luar biasa. Sebab, dengan motor versi 2019, dia tetap dapat tampil kompetitif. Maka itu, tak heran jika pebalap jebolan VR46 Riders Academy tersebut akan menggantikan Viñales untuk musim depan dan kembali menjadi rekan setim Fabio Quartararo. Lin Jarvis, Yamaha Managing Director, mengatakan Morbidelli akan mengambil langkah tersebut. Yamaha tinggal membicarakan masalah detail kontrak. Kami katakan padanya soal niat kami dan dia membicarakannya dengan Petronas, yang menerima keputusan dia untuk pergi, ujar Lin Jarvis, dikutip dari Speedweek.com. Situasi ini membuat Petronas Yamaha SRT harus mencari dua pebalap sekaligus. Setelah ditinggal Valentino Rossi, yang memutuskan untuk pensiun akhir musim ini, Petronas Yamaha SRT juga harus mencari pengganti Morbidelli. Razlan Razali, tim prinsipal Petronas Yamaha SRT, mengatakan timnya lebih memilih untuk mencari pebalap muda. Sayangnya, para pebalap muda yang kompetitif sudah diambil semua oleh tim lain. Motor Viñales mogok di MotoGP Styria, ada suara-suara aneh. Maverick Viñales mengalami nasib kurang beruntung di MotoGP Styria akhir pekan kemarin. Setelah red flag akibat kecelakaan Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori, saat mau start lagi, motor Viñales mogok. Viñales sendiri belum tahu kenapa dengan motor M1 tunggangannya. Tapi kemungkinan masalahnya adalah bagian kopling. Saya memiliki putaran pertama yang fantastis. Ketika kami harus kembali ke pit, mekanik mengganti ban dan kopling. Sepeda motor itu tidak bisa dikenali. Saya melepas kopling di warm-up lap dan kemudian motornya mati. Beberapa hal di luar kendali saya, kata Viñales dikutip Speedweek. Setelah start dari pit lane, Viñales tidak pernah mendapatkan ritme yang baik sepanjang balapan. Dia mengaku memiliki masalah kecil lainnya. Konsentrasi Viñales juga dipengaruhi oleh informasi di dashboard. Itu peringatan di dashboard terus menyala, saya harus kembali ke paddock. Saya tidak tahu kenapa, saya pikir mungkin saya akan kehilangan oli, tapi ternyata tidak. Saya menyerah lebih awal, ujarnya. Setelah restart, mesin terasa seperti dikualifikasi. Setiap kali saya mencoba berakselerasi, saya mendengar suara-suara aneh. Itu semakin buruk, jadi saya pikir itu benar untuk menyerah, kata Viñales. Viñales sebenarnya tidak menginginkan perubahan settingan setelah red flag. Dia sudah nyaman dengan motor yang ia pakai di beberapa lap pertama sebelum red flag. Bahkan, sebelum kecelakaan Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori, Viñales sempat menyalip Quartararo di dua lap pertama. Namun, jeda antara start pertama dan kedua, motor Yamaha M1 tunggangan Viñales diganti ban dan koplingnya. Saya tidak memiliki masalah dengan mekanik saya. Namun jika kita berbicara tentang hubungan dengan manajer, Lin Jarvis dan Massimo Meregali, hingga red flag, akhir pekan saya positif dan saya sangat kuat. Saya berharap masih memiliki motor seperti yang saya miliki sampai gangguan di balapan berikutnya. Saya tidak ingin mengganti ban, saya senang dengan yang sebelumnya, saya spin terlalu banyak dengan ban yang baru dan pada akhirnya mesin membayar konsekuensinya, kata Viñales yang dirumorkan akan pindah ke Aprilia musim depan. Yamaha adalah tim yang hebat dan mereka mampu menjadi kompetitif, tetapi saat ini saya tidak, ungkapnya. Naik podium di MotoGP Styria 2021, Quartararo lebih pede tatap balapan berikutnya di Austria. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, puas dengan hasil yang didapat dalam MotoGP Styria 2021. Berhasil naik podium ketiga, Quartararo pun menjadi jauh lebih percaya diri dalam menatap balapan berikutnya, yang juga akan digelar di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Sebagaimana diketahui, Quartararo berhasil menyudahi balapannya di MotoGP Styria 2021, yang berlangsung pada akhir pekan ini di posisi ketiga. Hasil ini pun membuatnya senang. Balapan sendiri dimenangkan oleh rider Pramac Ducati, Jorge Martin.
Dia disusul oleh pembalap tim Suzuki X-Star yang juga merupakan rekan senegaranya, yakni Joan Mir. Bagi Quartararo, hasil tersebut terasa memuaskan dan cukup. Apalagi, El Diablo julukan Quartararo merasa ada beberapa aspek dalam hal performa yang bisa diperbaiki. Kondisi ini membuatnya optimis bisa berbicara banyak dalam balapan berikutnya yang bertajuk MotoGP Austria 2021. Demi mendulang hasil manis, dia pun siap meningkatkan performa. Perasaannya sangat bagus sehingga kami tidak perlu menjadi gila dengan pengaturan. Ini tentang saya mengubah gaya berkendara, dan selama balapan mencoba banyak hal yang bekerja dengan cukup baik, ujar Quartararo, mengutip dari Motorsport International. Jadi, mari berharap untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk minggu depan, lanjutnya. Saya sangat senang karena kecepatan kami sangat bagus sepanjang akhir pekan, dan selama balapan saya sangat senang, jelas pembalap 22 tahun tersebut. Karena ketika Anda melewati 25 lap balapan terasa sangat panjang, tetapi saya berhasil tetap fokus, dan bahkan dalam balapan saya mencoba beberapa hal berbeda, ketika saya melihat Johan Zarco ada di belakang, sambungnya. Quartararo juga mengaku senang dan siap meningkatkan performa untuk minggu depan. Terutama, dia siap meningkatkan catatan waktu dalam kualifikasi yang penting dalam balapan. Saya sangat senang, dan saya pikir cukup jelas, di mana kami perlu meningkatkan untuk minggu depan, selalu sulit untuk menjaga ban belakang tetap dingin sepanjang balapan, jadi saya akan mencoba, dan mengubah cara saya mengendarai motor sedikit. Tapi untungnya, kami masih secepat kemarin, tukasnya.